Di ujung gang sempit yang jarang dilalui orang asing, tersembunyi sebuah dunia kecil yang tak banyak diketahui. Di sanalah berdiri rumah kecil milik Marina, seorang remaja 17 tahun yang tumbuh bersama mimpi-mimpinya di tengah keterbatasan. Dinding kayunya sudah pudar dimakan waktu, dan atap sengnya berisik saat hujan turun, seolah mengeluh bersama penghuninya yang lelah, namun tetap bertahan. Rumah itu sempit. Hanya ada satu kamar kecil, ruang tamu yang juga jadi ruang makan, dan dapur mungil di belakang yang selalu ramai saat pagi tiba. Perabotan tua yang diwariskan turun-temurun, lantai semen yang selalu terasa dingin di pagi hari, dan aroma lembab yang tak pernah benar-benar hilang menjadi bagian dari hidup Marina setiap hari. Di luar, gang selalu ramai oleh suara anak-anak bermain dan aktivitas warga. Tapi Marina sering merasa sunyi di tengah keramaian itu, seolah hanya jadi penonton dalam hidupnya sendiri. Rumah mereka paling sederhana di antara deretan rumah lain, tanpa halaman, hanya teras kecil tempat Marina sering merenung dan menulis harapan di buku catatannya. Dulu rumah ini hangat, penuh tawa ayah dan cerita-cerita masa kecil. Kini, hanya kenangan yang tersisa, mengisi ruang kosong di hati Marina. Kehidupan yang keras telah membentuk Marina dan ibunya menjadi pejuang sejati, saling menguatkan di tengah segala keterbatasan yang ada. Bagi orang lain, rumah itu mungkin hanya simbol kemiskinan. Tapi bagi Marina, rumah kecil itu adalah segalanya, tempat ia belajar bermimpi dan berharap. Ia merindukan kehangatan yang dulu pernah ada, namun tetap bertahan dan berusaha kuat di tempat ia tumbuh dan mengenal arti keluarga. Setiap sudut rumah menyimpan cerita, pahit dan manis, yang perlahan membentuk dirinya menjadi pribadi yang tegar dan penuh harapan. Dan segala keterban, Marina terus belajar arti bertahan, berjuang, dan bermimpi untuk masa depan yang lebih baik. Pagi di rumah Marina selalu dimulai dengan suara keras ibunya, Bu Rini, dari dapur. Setiap hari, suara panci dan wajan yang beradu menjadi alarm alami, menandai dimulainya rutinitas yang tak pernah berubah. Marina, bangun! Sudah jam berapa ini? Suara itu membangunkannya dari mimpi, memaksanya kembali ke kenyataan yang penuh tuntutan. Marina menggeliat di kasur tipis, menarik napas panjang, sebelum akhirnya melangkah menuju kamar mandi kecil dengan air sedingin es yang membuatnya benar-benar terjaga. Ibunya sibuk menyiapkan kue untuk dijual di pasar. Aroma singkong goreng dan kopi hitam memenuhi udara, seolah menjadi pengingat akan perjuangan setiap pagi. Sarapan sederhana menanti di meja. Singkong goreng dan teh hangat, makanan yang selalu sama, namun tetap dinanti untuk mengisi tenaga sebelum hari dimulai. Tak ada percakapan hangat, hanya perintah singkat. Jangan lupa cuci piringmu. Suasana pagi terasa kaku, seolah setiap kata harus dihemat. Marina makan dalam diam, merasakan kehampaan pagi. Ia menatap jendela, membayangkan hari yang lebih cerah di luar sana. Ia tahu, di balik nada keras, ibunya menyayanginya. Ada kasih yang tersembunyi di balik setiap teguran. Hidup sulit telah mengubah Bu Rini jadi sosok tegar, menekan kelembutannya. Ia rela mengorbankan segalanya demi anaknya. Marina sering melihat ibunya termenung lelah di malam hari, menahan beban yang tak pernah ia ceritakan. Ia paham, kemarahan ibunya bukan untuknya, tapi untuk keadaan. Semua itu adalah bentuk cinta yang tak terucap. Pagi yang sama, tekanan yang sama, tapi Marina tetap melangkah. Ia percaya suatu hari nanti, pagi yang sama ini akan membawa perubahan. Marina pengamat tajam, memahami lelah dan tangis ibunya. Kemiskinan membangun dinding tak kasat mata di antara mereka. Komunikasi mereka singkat, lebih banyak keluhan daripada harapan. Marina sering merasa beban, menahan permintaan kecil agar tak menambah beban ibunya. Namun, di balik kerasnya hidup, ada momen kasih sayang tersembunyi. Saat Marina sakit, Bu Rini merawatnya tanpa lelah, menunjukkan cinta yang tak terucap. Momen-momen itu memberi Marina kekuatan. Ibu and break to the gun, kita keteruat. Sas ing dan susyo pri denis. Teras kecil itu selalu jadi tempat favorit Marina, melarikan diri dari sunyi dan hiruk-pikuk dunia. Di sana, ia merasa lebih dekat dengan kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Ia duduk di kursi reyot, membiarkan pikirannya melayang, mengenang masa kecil bersama ayah yang penuh tawa dan cerita. Dulu, ayah sering bercerita tentang bintang, bernyanyi pelan, membuat rumah terasa hangat dan penuh cinta, seolah tak ada duka yang bisa masuk. Tapi suatu hari, ayah pergi tanpa jejak, meninggalkan kekosongan yang tak bisa diisi siapapun. Sejak itu, tawa memudar,
Ibunya berubah menjadi lebih pendiam, dan rumah terasa dingin, sepi, seperti kehilangan cahaya. Bu Rini tak pernah bicara tentang ayah. Tapi Marina tahu ibunya juga terluka, menyimpan duka dalam diam. Kadang ia melihat ibunya menatap foto lama, menahan air mata yang hampir jatuh, berusaha tetap tegar di depan Marina. Duduk di teras, Marina bertanya-tanya tentang ayah, meratapi kehilangan, dan berharap suatu hari bisa memahami alasan kepergiannya. Kenangan indah kini terasa menyakitkan. Tapi teras itu jadi tempatnya memahami arti kehilangan, tempat ia belajar menerima luka. Angin sore membawa melodi kesedihan yang tak pernah hilang, namun juga mengajarkan Marina untuk tetap bertahan dan berharap. Meski hidup berat, Marina tak tenggelam dalam putus asa. Ia menyimpan harapan kecil, percaya suatu hari keadaan akan membaik. Setiap pagi, sinar matahari di ufuk timur memberinya semangat baru. Ia bermimpi lulus sekolah, mendapat pekerjaan, dan membantu ibunya. Impiannya sederhana, merenovasi rumah, mengembalikan kehangatan yang hilang. Ia ingin melihat ibunya tersenyum lagi, mendengar tawa di rumah mereka. Marina tahu jalan itu sulit, tapi ia tak gentar. Kenangan pahit menempanya jadi gadis kuat. Ia berjuang, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk ibunya. Suatu hari, ia yakin rumah kecil di ujung gang itu akan kembali hangat.